Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin amma ba'du. Pemirsa Tarjih menjawab edisi 4 dimanapun Anda berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini tema yang akan kita bahas adalah terkait dengan perlindungan Islam terhadap hak-hak anak. Ya, perlindungan Islam terhadap hak-hak anak ini akan dibawakan oleh pemateri kita kali ini, yakni Ustadz Asrul Jamaluddin M.Hum. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti kita akan berbincang terkait dengan hak-hak anak dalam Islam. Insya Allah. Kita langsung masuk saja kepada pertanyaan yang pertama nih Ustadz. Kita kan akan perbincangkan terkait perlindungan hak-hak anak. Nah, sebelumnya nih kita pengen tahu apa sih pengertian dari anak-anak dalam Islam itu seperti apa? Baik, terima kasih. Bismillah walhamdulillah. Di dalam putusan Muhammadiyah tentang fikih perlindungan anak itu didefinisikan sebagai orang yang belum genap berusia 18 tahun. Jadi acuannya itu selama belum 18 tahun berarti masih dikategorikan sebagai anak-anak. Dalam real kehidupan kita barangkali seusia SMA itulah. Di kelas 3 kan rata-rata 18 tahun. Nah, selepas itu, di usia 18 itu sudah bukan anak-anak lagi, berarti masuk kategori remaja. Oke. Selanjutnya Ustadz, untuk pertanyaan kedua, parameter anak-anak sudah memasuki dewasa itu seperti apa? Iya, baik. Secara fikih, seorang anak dianggap dewasa, balik ya, itu dalam bahasa fikih, itu ketika dia sudah mencapai fase ihtilam bagi anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan. Ini misalnya disandarkan kepada riwayat Abu Daud, di mana Nabi SAW bersabda, Rufi'al qalamu an salasin. Jadi pena itu diangkat dari 3 jenis orang. Yang pertama adalah anin naimi hatta yastaiqidhah. Dari orang tidur sampai kemudian dia terbangun. Yang kedua adalah wa anis sabiyyi hatta yahtalima. Dari anak-anak sampai kemudian dia ihtilam. Ihtilam itu kalau dalam bahasa kita itu adalah mimpi basah. Itu sebagai pertanda seseorang mencapai pada usia balik. Tetapi balik di sini ya ini balik dalam hal fikih. Ya, kalau nanti dewasa dalam misalnya berkaitan dengan perdata itu lain lagi. Ya, kalau di dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia anak itu disebutkan pada angka 19. Ya. Jadi ketika anak-anak melakukan pelanggaran-pelanggaran pidana misalnya, maka dia mendapatkan hukuman yang berbeda dari orang yang dewasa apabila belum mencapai 19 tahun. Selain undang-undang tadi, sebetulnya di dalam Al-Quran juga sudah ada isyarat tentang kedewasaan itu. Misalnya di surat An-Nisa pada ayat ke-6. Di ayat itu Allah berfirman, fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum. Apabila kamu dapati mereka memiliki kecakapan, maka berikanlah harta mereka kepadanya. Sehingga berawal dari ayat ini kemudian Majelis Tarjih dan Tajdid kemudian memberikan rumusan kedewasaan itu mencakup 2 hal. Yang pertama adalah apabila seorang itu telah memiliki kematangan organ seksual. Artinya apabila orang itu kira-kira organ seksualnya sudah mulai berfungsi. Yang kalau di laki-laki itu ditandai dengan ihtilam tadi, kalau di perempuan ditandai dengan keluarnya darah haid. Tetapi ada syarat yang kedua, yaitu ar-rusydu. Ar-rusydu inilah yang oleh Muhammadiyah dipahami dengan kecakapan, ya, kecakapan. Di situ ada kecakapan psikis tentunya, kecakapan sosial, kecakapan emosional,
Kenapa itu diperlukan? Ya karena seorang anak itu dianggap dewasa itu dari kemampuannya menyikapi, ya, kemampuannya mengolah rasa, kemampuannya menempatkan diri di tengah orang yang ada di sekitarnya. Itu bagian dari kedewasaan. Oke, berarti meskipun belum misalnya sudah usia 18 tahun tetapi belum haid, dia masih sudah dapat taklif ya Ustaz? Secara fikih belum. Oh, secara fikih belum. Iya. Jadi 18 itu pada hukum perdata. Jadi kedewasaan yang lebih luas maksudnya. Ya. Jeda sejenak pemirsa, Tarjih Menjawab akan kembali setelah jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih di Tarjih Menjawab. Nah, kita langsung saja untuk pertanyaan selanjutnya Ustadz. Jadi pertanyaan selanjutnya terkait dengan pernyataan seorang pakar psikologi yang bernama John Locke. Jadi dia mengutarakan bahwa seorang anak yang baru lahir itu seperti kertas kosong. Nah, kira-kira dalam konsep Islam bagaimana Ustadz? Baik, terima kasih. Saya kira ini kita bisa melihat pada salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat muttafaqun alaih, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Jadi semua anak yang terlahir itu tidak ada satupun dari mereka kecuali terlahir dalam keadaan fitrah. Nah, apa fitrah itu? Fitrah di sini diartikan dengan potensi. Ya, baik itu potensi spiritual, potensi sosial, dan termasuk potensi-potensi yang lain. Cuma memang barangkali begini, potensi-potensi ini dia tidak serta-merta muncul dan berkembang dengan cepat. Jadi kita berbeda dengan, mohon maaf saya contohkan, kita berbeda dengan ayam misalnya. Ayam itu begitu dia lahir, dia dengan secepat itu bisa mengenal induknya yang mana, termasuk bisa membedakan mana makanan yang cocok untuk dia dan mana yang tidak. Termasuk juga kecerdasan untuk bertahan, menghindar dari bahaya. Seekor anak ayam itu kalau melihat kucing, itu nalurinya dia adalah segera menghampiri induknya. Nah, berbeda memang kita dengan manusia. Jadi potensi kecerdasannya itu muncul secara dalam rentan waktu yang cukup lama ya. Jadi misalnya seorang anak bisa mengenal orang lain, membedakan mana ibu bapaknya, saudaranya, dan orang lain mungkin dia butuh waktu 1 tahun, 2 tahun, berbeda dengan hewan yang itu potensi kecerdasan lebih cepat. Saya kira itu. Termasuk untuk nanti keberagamaannya juga ya Ustaz? Iya, termasuk keberagamaan tadi. Jadi anak sebelum balik kan hanya latihan saja. Ya, dan di fase balik pun juga anak masih harus dibimbing begitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya Ustadz, terkait dengan kewajiban orang tua. Nah, sekarang kan kalau orang tua yang workaholic gitu atau yang sibuk, super sibuk, anak cukup dikasih materi selesai gitu. Jadi untuk yang lain-lainnya, yang penting untuk jajan, untuk makan sehari-hari, sekolah semuanya cukup. Itu sebetulnya dalam Islam itu bagaimana hak-hak yang seharusnya diberikan dari orang tua untuk anak itu Ustadz? Iya, baik, saya kira ini menarik ya. Jadi ya sebetulnya itu tidak cukup, ya sekedar makan minum tidak cukup. Kita bisa melihat di surat An-Nisa ayat 9 ya, di dalam ayat itu Allah berfirman, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Jadi hendaklah orang-orang itu harus khawatir jikalau mereka meninggalkan dzurriyah, keturunan yang lemah. Ya, berangkat dari sinilah kemudian majelis tarjih merumuskan bahwa anak ini harus mendapatkan perlindungan. Diberi perlindungan karena pada dasarnya anak itu memang lemah seperti yang diungkapkan di dalam ayat 9 surat An-Nisa tadi. Maka kemudian Muhammadiyah merumuskan ada 3 jenis perlindungan terhadap hak-hak anak itu. Pertama, hak
hidup dan hak tumbuh kembang. Sehingga dari sini kemudian kita tidak boleh melakukan membunuh anak, tidak boleh melakukan aborsi, karena itu bagian dari hak hidup yang harus diterima oleh setiap anak. Termasuk juga dalam hak yang pertama ini, anak berhak untuk mendapatkan kecukupan gizi. Nah, jadi saya kira di situ poin pokoknya. Nah, termasuk juga Muhammadiyah misalnya tidak merekomendasikan pernikahan di bawah tangan, ya, pernikahan siri. Kenapa? Karena itu nanti bermasalah pada hak anak, ya. Jadi problemnya ada pada anak. Kemudian hak yang lain itu adalah hak sipil. Termasuk di dalam hak jenis kedua ini adalah anak berhak mendapatkan apa tuh istilahnya, mendapatkan identitas, ya. Jadi sekarang kalau anak itu lahir kan biasanya langsung diberi kartu, ya, dan biasanya langsung diberikan akte lahir, termasuk juga hak nasab. Jadi kembali lagi Muhammadiyah sekali lagi melarang betul jangan sampai terjadi pernikahan siri. Sebab mengapa? Itu nanti berimbas kepada anak. Pernikahan siri itu nanti kesulitannya di mengatur hak-hak administrasi dari setiap anak itu yang terlahir dari pernikahan yang tidak diakui oleh negara. Kemudian yang ketiga, Muhammadiyah juga merumuskan hak anak yang ketiga itu hak perlindungan anak. Maksudnya bahwa setiap anak itu harus dilindungi terutama sekali dari pernikahan dini. Nah, itu diantaranya. Jadi anak ini tidak boleh dibiarkan, jangan sampai dia menikah terlalu cepat. Ya, kemudian juga jangan sampai anak itu diperdagangkan. Jadi ya, termasuk juga anak ini harus dilindungi ketika dia berbuat pidana atau berbuat salah. Jadi walaupun dia melakukan kesalahan karena anak, maka dia harus mendapatkan perlindungan atas haknya sebagai anak. Saya kira begitu poin pokoknya. Berarti tadi banyak larangan yang buat orang tua seperti membunuh anak dan lain-lain. Iya, jadi tidak sekedar memberi makan. Kalau misalnya larangan membunuh karakter anak, nah itu termasuk itu juga bagian dari pembunuhan terhadap anak. Yang dibunuh bukan nyawanya tetapi karakternya, potensinya. Saya kira itu. Nah, itu terutama pendidikan, ya, pemirsa Tarjih Menjawab, itu perlu dilarang untuk membunuh karakter anak. Kita jeda sejenak. Pemirsa Tarjih Menjawab akan kembali setelah pariwara berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama dengan kami. Kita lanjutkan perbincangan, ya Ustadz, ya. Kali ini terkait dengan kasus fenomena saat ini itu banyak sekali bullying. Nah, bullying terhadap anak, terhadap pelajar itu justru banyak terjadi di sekolah-sekolah. Nah, kira-kira nih Ustadz, kita sebagai orang dewasa itu sebaiknya harus seperti apa? Ya, terima kasih. Jadi saya kira ini patut menjadi introspeksi kita bersama, khususnya lembaga pendidikan. Jadi memang sebaiknya lembaga pendidikan dalam meminimalisir atau bahkan menghilangkan kasus bullying ini, setidaknya ada 3 hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah membina dan membangun ukhuwah di antara para pelajar itu. Jadi memang di sekolah ini harus sadar betul, termasuk para bapak ibu guru, termasuk para stakeholder, bahwa anak-anak kita ini tidak hanya sekedar menuntut ilmu, tetapi juga mereka belajar tentang kepribadian, mereka juga belajar tentang karakter. Nah, atas dasar itulah mereka harus betul-betul diupayakan agar hidup rukun, berdamai, dan hidup saling menyayangi begitu. Yang kedua saya kira adalah sekolah juga harus memperbanyak aktivitas fisik. Jadi memaknai belajar itu tidak hanya di ruang belajar, tetapi aktivitas-aktivitas di luar ruangan itu juga menjadi bagian dari pembelajaran. Misalnya ya, anak-anak dibawa ke lampu merah, ini hanya contoh ya, dibawa ke lampu merah, mereka diminta mengamati perilaku dari para pengendara itu, bagaimana mereka bisa taat terhadap rambu-rambu lalu lintas, dan
sikap-sikap seperti apa yang masyarakat tunjukkan ketika dia mengabaikan rambu-rambu lalu lintas misalnya. Untuk apa mereka diberikan kegiatan-kegiatan yang sifatnya fisik? Karena anak-anak ini kan energinya besar, energinya banyak. Kalau tidak disalurkan pada tempat, pada kegiatan yang positif, maka itu nanti mereka akan menyalurkannya pada kegiatan yang negatif. Yang ketiga yang harus dilakukan adalah tentunya sekolah harus banyak-banyak membuat kompetisi. Kompetisi untuk mengasah skill anak. Sebab mengapa? Anak ini punya satu karakter di mana dia ingin diperhatikan dan dia ingin tampil lebih unggul dibandingkan kawan-kawannya yang lain. Itu sifat yang melekat pada seorang anak. Nah, bagaimana karakter seperti itu diubah menjadi karakter yang positif? Maka mereka harus dibuatkan kompetisi. Kompetisi yang diadakan oleh sekolah. Sehingga keinginan untuk mengalahkan teman, keinginan untuk mengalahkan kawan itu nanti bisa tersalurkan dalam kompetisi dengan keinginan untuk menjadi juara, keinginan untuk menjadi pemenang. Tetapi kan dia menang, dia juara dengan cara yang baik. Dia tidak menang dengan cara yang misalnya bertentangan dengan nilai-nilai pendidikan itu sendiri. Saya kira itu poinnya. Jadi penatnya dalam menuntut ilmu ternyata bisa juga dimasuki hal-hal yang negatif ya. Betul. Oke, selanjutnya nih Ustadz, terkait dengan pernikahan dini Ustadz, kalau misalnya anak-anak kita ini ya, generasi sekarang itu terkait dengan ilmu pengetahuan itu udah melampaui zamannya. Jadi yang harusnya mereka belum tahu, tapi mereka itu sudah melampaui itu. Nah, nggak sedikit dari mereka yang terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif gitu kan, termasuk dalam perzinaan. Nah, kira-kira Ustadz, apakah pernikahan dini itu bisa menjadi solusi bagi hal-hal yang semacam itu? Iya, terima kasih. Jadi memang hadis Nabi SAW menyebutkan bahwa ya ma'syarus sabab, ya ma'syarus sabab, ya wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kalian yang telah memiliki kemampuan al-ba'ah falyatazawwaj, maka hendaklah dia menikah. Dari hadis ini ada dua poin saya kira yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah syabab. Ya, syabab tentu ya pengertiannya adalah pemuda, bukan anak-anak. Yang kedua adalah al-ba'ah. Al-ba'ah di sini dimaknai lebih luas, tidak sekedar kemampuan seksual, kemampuan membuahi dan dibuahi. Tidak sebatas itu. Al-ba'ah di sini bisa berarti kemampuan psikis, kemampuan termasuk kemampuan sosial dan kemampuan finansial. Kenapa begitu ya? Tadi kita sudah menyebutkan bahwa berkeluarga itu tidak sekedar urusan melampiaskan dan menyalurkan kebutuhan biologis. Tetapi menikah itu, berkeluarga itu punya visi misi hidup yang jauh lebih besar, jauh lebih mulia, yang itu tidak bisa dilakukan hanya dengan mengandalkan kemampuan seksual. Karena itu dalam pandangan Tarji, seseorang itu menikah ya idealnya di 21 lah, tidak kurang dari itu. Usia 21 tahun, karena di usia itulah kematangan psikis, kematangan sosial, kematangan finansial itu bisa dipertanggungjawabkan. Kalau terpaksanya kurang dari 21 tahun, ya jangan kurang dari 18 tahun. Jadi di dalam fikih perlindungan anak seperti itu pandangan Majelis Tarjih. Nah, terkait dengan bullying juga tadi, saya pikir ini bukan tanggung jawab perorangan ya. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab orang tua di pernikahan dini ya. Nah, itu adalah masalah kita bersama. Orang tua harus memberikan pemahaman. Di samping orang tua juga harus memahami. Kemudian kalau alasannya agar menjaga, menghindari terjadinya perzinahan, nikah dini itu juga bukan solusi, karena tidak ada yang menjamin setelah menikah mereka betul-betul setia dengan pasangannya. Nah, kalau tidak matang dalam banyak hal, dikhawatirkan nanti malah yang terjadi adalah
perceraian dini. Jadi nanti banyak surplus janda-janda muda begitu ya, surplus juga anak-anak yatim. Penyebabnya adalah karena ketidakmampuan pasangan tadi untuk membina rumah tangga. Jadi solusinya saya kira adalah kita semua, orang tua, masyarakat, negara juga harus menciptakan seperangkat aturan yang memperkecil peluang orang itu untuk berzina, anak-anak. Termasuk juga media. Media ini juga harus diatur karena media juga punya peran besar dalam kemudian membentuk pola pikir anak, termasuk diantaranya adalah pola pikir seksualitas. Terima kasih Ustadz atas tadi perbincangan kita yang panjang tadi ya terkait dengan perlindungan dan hak anak dalam Islam. Nah, berakhir pula diskusi kita pada kali ini, episode kali ini yakni episode 4. Terima kasih pemirsa Tarjih Menjawab dimanapun Anda berada. Saksikan pula video-video lainnya di TVmu dan Tarjih Channel. Ya. Akhirul kalam, saya Iva Fauziah dan kru yang bertugas. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.